Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama menelaah struktur cerita fantasi. Berikutnya kita akan mengulas struktur cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi diawali adanya orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Pengenalan di sini bisa mengenalkan tokoh, mengenalkan latar maupun mengenalkan peristiwa. Kemudian yang kedua, adanya komplikasi. Di dalam komplikasi ini adalah bagian inti dari cerita fantasi. Adanya masalah dan puncak masalah. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dari sebuah cerita fantasi. Tetapi ada juga yang mengatakan struktur cerita fantasi yang terakhir adalah reorientasi. Namun hal itu opsional. Reorientasi adalah penegasan atau pengulangan kembali pengenalan dari sebuah cerita fantasi. Baiklah, kita akan memulai menelaah struktur cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada. Pada bagian orientasi, kita menemukan pengenalan latar waktu, yaitu Minggu pagi. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pengenalan tokoh, yaitu Ardi, Hadi, dan Dani. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pengenalan latar tempat, yaitu di Candi Trowulan. Pada bagian orientasi juga terdapat pengenalan peristiwa, yaitu peristiwa para tokoh sedang menyelesaikan sebuah laporan. Pada bagian komplikasi sudah tampak muncul masalah, yaitu pada kalimat tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menari berusaha menolong. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Berarti di situ tampak muncul permasalahan untuk memulai komplikasi. Pada bagian komplikasi sudah tampak muncul adanya masalah, yaitu pada kalimat tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Tampak pada kalimat tersebut terdapat permasalahan yang muncul pada diri si tokoh, yaitu berupa konflik batin. Masalah semakin meningkat ketika sang tokoh misterius sedang berbicara. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab lelaki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Dari dialog tersebut menunjukkan bahwa masalah semakin meningkat dengan adanya ketakutan dari ketiga tokoh. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Gajah Mada. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Masalah semakin memuncak. Handi, Dani, dan Ardi mulai menjawab setiap pertanyaan dari sang Gajah Mada. Namun, Gajah Mada ternyata belum menerima jawaban dari mereka. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Ardi pun menambahkan dengan jawaban seperti ini. Saya berusaha bekerja keras dan tidak menyontek waktu ujian. Kata-kata Ardi muncul begitu deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar.
Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras pum, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik, Dani berteriakan. Setelah kalian menyimak dengan baik, menelaah struktur teks cerita fantasi, belajar dari Gajah Mada, sekarang tugas kalian adalah menguraikan ciri-ciri bagian struktur cerita fantasi belajar dari Gajah Mada yang ada pada buku paket halaman 62. Silakan apa yang saya sampaikan disarikan pada tabel tersebut. Selamat mengerjakan.